Di alam ilahinya, Dewa Requiem of Souls terlihat sedang memikirkan keanehan yang terus terjadi pada dunia bernama Blue Star. Ia menyadari bahwa setiap kali mencoba terhubung dengan alam rahasia di sana, informasi yang diperoleh selalu menghilang secara misterius. Dari pengamatannya, ada kekuatan aneh yang tampaknya mengganggu pengaruh dan kekuatan milik Dewa Iblis. Sebuah portal tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ia kembali menemukan hubungan dengan sebuah alam rahasia baru. Requiem of Souls segera merapalkan mantra dan mulai melakukan sesuatu terhadap alam rahasia yang baru terhubung tersebut. Sementara itu, di Secret Realm Molten Abyss, seorang priest monster sedang mengumpulkan para monster tikus untuk dijadikan tumbal ritual. Jian Gong datang membawa para korban yang telah ditangkap dan menyerahkannya kepada sang priest untuk proses pengorbanan. Priest itu segera memulai ritualnya dan mempersembahkan para korban sebagai pengorbanan kepada Dewa Iblis. Sebagai persembahan pertama, ia memilih seekor elder tikus dan mulai menyiapkannya untuk dikorbankan. Elder tikus itu tidak mampu melawan dan hanya bisa pasrah menghadapi nasibnya sebagai tumbal ritual. Namun secara tiba-tiba, tungku pengorbanan mendadak padam sehingga proses ritual langsung terhenti. Priest sangat terkejut ketika menyadari hubungannya dengan Dewa Iblis tiba-tiba terputus tanpa alasan yang jelas. Setelah berpikir sejenak, ia menyimpulkan bahwa korban yang dipilih mungkin dianggap tidak layak sebagai persembahan. Karena itu, ia memutuskan untuk menyerap kekuatan para tikus dan mencari korban yang dianggap lebih berharga. Priest tersebut segera mulai merapalkan mantra pelahap miliknya sebagai langkah pertama untuk melaksanakan rencana itu. Mantra pelahap itu kemudian dilepaskan ke arah para tikus yang menjadi target penyerapannya. Para tikus yang tidak memiliki cara untuk melawan hanya bisa menutup mata dan pasrah menunggu serangan tersebut. Sebelum mantra itu mengenai sasaran, sebuah perisai tiba-tiba muncul dan mengurung Jian Gong beserta para monster jahat lainnya. Dari kejauhan, sosok seseorang terlihat berjalan mendekat menuju lokasi ritual yang sedang berlangsung. Orang itu ternyata Ning Feng. Ia datang bersama Tai Meng, tikus yang sebelumnya ditinggalkan sendirian. Para tikus terkejut saat ikatan yang membelenggu mereka menghilang. Mereka juga langsung mengenali Tai Meng yang kembali. Ketika ditanya mengenai manusia yang bersamanya, Tai Meng menjelaskan bahwa sosok itu adalah Dewa Iblis yang dipanggil untuk menyelamatkan mereka. Penjelasan itu membuat para tikus semakin bingung. Tai Meng lalu mengungkapkan bahwa dirinya telah bersumpah setia kepada Dewa Iblis tersebut. Mereka masih sulit mempercayainya dan mempertanyakan alasan seorang Dewa Iblis mau peduli pada makhluk lemah seperti mereka. Tanpa membuang waktu, Ning Feng langsung melancarkan salah satu forbidden spell miliknya ke arah priest monster. Serangan itu menghancurkan tubuh priest seketika hingga berkeping-keping tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Melihat hasil serangan tersebut, para monster jahat lainnya tercengang karena bahkan priest mereka tidak mampu menghindarinya. Ning Feng teringat bahwa kemampuan yang baru digunakan itu berasal dari buku yang sebelumnya diberikan oleh Johnny. Skill tersebut memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan kegelapan guna memanipulasi dan memengaruhi dunia-dunia tingkat rendah. Setelah melihat hasilnya secara langsung, Ning Feng mulai merasa kemampuan itu akan sangat berguna di masa depan. Setelah priest dikalahkan, sebuah emblem berwarna oranye muncul sebagai hadiah dari pertarungan tersebut. Ning Feng berhasil memperoleh emblem itu, tetapi masih ada tujuan lain yang ingin ia selesaikan di tempat tersebut. Di tengah pikirannya, perhatian Ning Feng tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Para tikus yang baru diselamatkan terlihat bersujud dan memberikan penghormatan kepadanya. Saat Ning Feng menanyakan maksud tindakan mereka, Tai Meng menjelaskan bahwa seluruh kaumnya ingin menunjukkan kesetiaan. Atas instruksi Ning Feng, Tai Meng menyampaikan bahwa berbagai jenis permata dan mineral akan dijadikan persembahan. Sebagai kebutuhan utamanya saat ini, Ning Feng meminta 10 buah transformation crystal kepada para tikus. Elder tikus menjelaskan bahwa permintaan itu bisa dipenuhi selama tersedia 100 transformation stone sebagai bahan pembuatannya. Mendengar jumlah yang dibutuhkan tidak terlalu besar, Ning Feng merasa proses mendapatkannya jauh lebih mudah dari perkiraan. Elder lalu menjelaskan bahwa pembuatan kristal memerlukan waktu dan menyarankan Ning Feng mengunjungi gudang harta sementara menunggu. Tai Meng segera memimpin jalan dan mengajak Ning Feng menuju lokasi penyimpanan harta di alam rahasia tersebut. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang dijaga oleh pintu berukuran sangat besar. Setelah pintu dibuka,
terlihat berbagai permata dan harta berharga tersimpan dalam jumlah yang sangat banyak. Ning Feng menyadari bahwa kualitas permata di tempat itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasa ditemukan di Blue Star. Tiba-tiba Han Yin muncul dan langsung menunjuk ke sebuah benda yang menarik perhatiannya. Ia menjelaskan bahwa benda tersebut adalah Frostfire Seed yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan kalung milik Ning Feng. Kemunculan Han Yin yang mendadak membuat Tai Meng terkejut karena tidak mengetahui keberadaannya sebelumnya. Ning Feng kemudian menenangkan Tai Meng dengan menjelaskan bahwa Han Yin juga merupakan bagian dari pihaknya. Setelah memeriksa isi gudang, Han Yin menemukan bahwa bahan-bahan lain yang dibutuhkan juga tersedia di sana. Karena seluruh bahan telah terkumpul, Han Yin segera memulai proses penguatan untuk meningkatkan perlengkapan Ning Feng. Pada saat yang sama, tubuh Tai Meng mulai diselimuti aura gelap yang kuat dan membuatnya merasakan perubahan besar. Sambil mengambil berbagai harta dari gudang tersebut, Ning Feng tidak menyadari bahwa Tai Meng terus menerima energi itu. Tai Meng merasa sangat bersyukur karena menganggap kekuatan yang diterimanya merupakan berkah langsung dari Dewa Iblis. Setelah urusan di gudang selesai, Ning Feng meminta Tai Meng memeriksa perkembangan pembuatan Transformation Crystal. Mendengar perintah itu, Tai Meng segera berangkat tanpa menunda waktu sedikitpun. Di perjalanan, ia menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan fisiknya telah meningkat jauh dibanding sebelumnya. Sementara itu, para tikus yang bertugas membuat Transformation Crystal mendadak merasa ketakutan karena kedatangan tamu tak diundang. Orang yang datang ternyata Jian Gong bersama beberapa monster jahat yang masih tersisa setelah kekacauan sebelumnya. Saat mereka mulai menaruh curiga pada kristal yang sedang dijaga, Elder Tikus berusaha melindungi barang tersebut. Sebelum situasi memburuk, Tai Meng melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam salah satu monster dengan keras. Elder serta para tikus lainnya langsung terkejut melihat kekuatan baru yang diperlihatkan oleh Tai Meng. Para monster jahat juga tidak kalah terkejut karena tidak menyangka Tai Meng bisa menjadi sekuat itu. Tai Meng kemudian menatap mereka dengan dingin dan memutuskan untuk membereskan seluruh ancaman yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, para tikus berhasil menyelesaikan pembuatan Transformation Crystal dan membawanya kepada Ning Feng. Melihat sikap mereka yang semakin antusias, Ning Feng merasa heran dengan perubahan perilaku para tikus tersebut. Di dalam hati, Tai Meng terus berterima kasih karena kekuatan yang diterimanya membuat kaumnya tidak lagi mudah ditindas. Ning Feng lalu mengamati Transformation Crystal dan menyadari bentuknya jauh lebih sempurna dibanding Transformation Stone biasa. Han Yin menjelaskan bahwa semakin tinggi level suatu dunia, semakin tinggi pula kualitas batu permata yang dihasilkan. Ning Feng menyetujui penjelasan itu dan menyadari bahwa bantuan para tikus telah memberinya banyak keuntungan berharga. Ia kemudian memeriksa kalung yang baru saja ditingkatkan dan melihat seluruh atribut barunya secara rinci. Hasil pemeriksaan itu membuat Ning Feng terkejut karena kalung tersebut kini telah mencapai tingkat peralatan merah. Han Yin terlihat sangat puas karena artefak miliknya menjadi perlengkapan pertama yang berhasil ditingkatkan. Tiba-tiba, sebuah energi aneh keluar dari tubuh Ning Feng tanpa peringatan apapun. Ning Feng segera menyadari ada sebagian kekuatan ilahinya yang menghilang secara misterius. Ia mencoba melacak sumbernya, tetapi energi itu lenyap terlalu cepat sehingga sulit untuk diikuti. Karena tidak menemukan jawaban, Ning Feng meninggalkan Secret Realm sementara para tikus mengantarnya dengan penuh hormat. Setelah kembali, Ning Feng menjelaskan kejadian hilangnya kekuatan ilahi itu kepada Han Yin dan Sesita. Keduanya meminta maaf karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan penyebab fenomena tersebut. Karena tidak memperoleh petunjuk baru, Ning Feng memutuskan fokus menyelesaikan misi perubahan kelas miliknya. Ia kemudian pergi menuju kuil dan memulai proses kelas Cheng yang telah lama dipersiapkan. Setelah proses itu selesai, Ning Feng menyadari tingkat penyatuan dirinya dengan Evil God kembali meningkat. Selain itu, perkembangan para bawahannya dalam mempelajari formasi juga memberinya pemahaman baru mengenai berbagai divinitas. Ia juga memperoleh manfaat dari Relic of the End yang masih menyimpan ingatan milik Demon Lord. Sesudah semuanya selesai, Ning Feng kembali ke alam ilahinya untuk beristirahat dan memeriksa kondisinya. Di sana, ia kembali merasakan sebagian kekuatan ilahinya tersedot oleh sesuatu yang tidak diketahui. Kali ini Ning Feng berhasil menangkap jejak samar dari sumber yang mencuri kekuatan tersebut. Dari petunjuk yang didapat, sumber itu tampaknya berasal dari wilayah belahan bumi selatan.
Pada saat yang sama, Requiem of Souls terlihat sangat gembira karena akhirnya berhasil menyelesaikan rencananya. Ia mengungkapkan bahwa sebuah secret realm khusus bernama Abyss of Time Swallowing telah berhasil diciptakan. Secret realm tersebut memiliki penghitung waktu yang akan secara acak menyerap sejumlah petualang ketika waktunya habis. Mereka yang gagal menaklukkan alam rahasia itu memang tidak akan mati permanen, tetapi kebangkitan mereka memiliki harga tertentu. Alam rahasia tersebut mampu menyerap kekuatan ilahi dari dunia itu dan mengembalikannya kepada Dewa Iblis yang mengendalikannya. Kembali ke Ning Feng, ia bergegas menuju savana Afrika setelah menyadari kekuatan ilahinya mendadak disedot oleh sesuatu di sana. Setibanya di lokasi, ia terkejut menemukan sebuah gerbang alam rahasia yang menjadi sumber penyedot kekuatannya. Tanpa buang waktu, Ning Feng langsung mencoba masuk ke dalam gerbang tersebut untuk menyelidiki situasi. Namun, ia kembali terkejut karena sistem menolak akses masuknya secara terang-terangan. Sebuah notifikasi sistem mendadak muncul dan menyatakan bahwa hanya kelas sihir yang diizinkan masuk. Ning Feng kesal dalam hati karena tidak menyangka batasan kelas kini diterapkan pada alam rahasia tersebut. Sesita menjelaskan bahwa alam rahasia seperti ini biasanya merupakan tantangan dari dewa jahat untuk dewa tertinggi. Aturan khusus sengaja dibuat untuk mempersulit penaklukan, meski cara penerapan pastinya masih belum bisa dipastikan. Ning Feng menduga dalang di balik alam rahasia ini adalah dewa jahat atau seseorang yang memiliki kekuatan serupa dirinya. Sesita dan Han Yin langsung membenarkan dugaan tersebut karena kemungkinannya memang sangat besar. Ning Feng merasa situasi semakin rumit, namun prioritas utamanya saat ini adalah memecahkan tantangan alam rahasia tersebut. Masalahnya, sebagian besar petarung terkuat mereka berasal dari kelas sihir, sehingga absennya mereka akan melemahkan tim. Ning Feng mendapat ide untuk menyiasati keadaan dengan mencoba membentuk tim pertempuran baru terlebih dahulu. Ia mengingat kembali peningkatan signifikan rekan-rekannya yang kini sudah mencapai tahap kebangkitan tingkat tinggi. Bagi Ning Feng, tanpa melibatkan kelas sihir pun, susunan ini tetap menjadi tim terkuat di Blue Star. Ning Feng memanggil rekan-rekannya dan meminta mereka bertarung tanpa ragu karena alam rahasia ini tidak mematikan. Seluruh anggota tim menyatakan kesiapan mereka untuk melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keyakinan. Wang Yue langsung memimpin kelompoknya melangkah masuk menerobos gerbang alam rahasia. Begitu tiba di dalam, Liu Yingzhen segera memerintahkan tim membentuk formasi serangan dan penyerbuan. Dengan kewaspadaan tinggi, mereka mulai bergerak menyusuri jalanan di dalam alam rahasia tersebut. Secara mengejutkan, sesosok makhluk misterius tiba-tiba muncul dan menyerang mereka dari arah belakang. Liu Yingzhen sempat bergerak cepat dan berhasil menangkis hantaman pertama dari makhluk misterius tersebut. Sayangnya, ia gagal menghalau serangan kedua hingga langsung ditaklukkan oleh makhluk itu. Sosok misterius itu kemudian beralih menargetkan Duan dan mengalahkannya dalam waktu singkat. Yu Linghua seketika merasa cemas setelah melihat rekan-rekannya bertumbangan dengan begitu cepat. Tak butuh waktu lama bagi musuh untuk menjadikan Yu Linghua target berikutnya dan mengalahkannya seketika. Pada akhirnya, seluruh anggota tim berhasil dikalahkan dan langsung terlempar keluar dari alam rahasia. Ning Feng terkejut karena kekuatan ilahinya kembali terkuras, padahal timnya baru bertahan kurang dari 10 menit. Wang Yue meminta maaf atas kegagalan mereka, namun Ning Feng langsung menenangkan dan memastikan kondisi mereka. Liu Yingzhen merasa heran karena seluruh luka yang mereka derita mendadak sembuh total setelah keluar. Ning Feng meminta mereka untuk beristirahat sejenak sebelum bersiap melakukan percobaan berikutnya. Wang Yue menebak Ning Feng punya rencana bantuan, namun Ning Feng mengaku masih harus bereksperimen. Liu Yingzhen menegaskan bahwa mereka siap mendukung dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Ning Feng. Ning Feng kemudian mengambil posisi duduk di depan portal dan mulai memusatkan kekuatannya. Wang Yue sempat mengkhawatirkan kondisinya, tetapi Ning Feng meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Dalam hatinya, Ning Feng puas karena pengorbanan kekuatan ilahinya yang besar berhasil mencapai target. Ia pun bangkit berdiri sambil meminta bantuan Wang Yue untuk membantunya menyeberang. Wang Yue dengan sigap memegang dan membantu memapa tubuh Ning Feng yang tampak kelelahan. Ning Feng memantapkan niatnya untuk mulai melakukan sedikit modifikasi pada sistem alam rahasia tersebut. Ia kembali memusatkan kekuatannya dan mengeksekusi perubahan pada gerbang alam rahasia itu.
Wang Yue yang memperhatikan dari samping bertanya-tanya apakah proses modifikasi tersebut sudah berhasil. Ning Feng mengonfirmasi keberhasilannya dan mempersilakan tim untuk mencoba masuk kembali. Liu Yingzhen merasa bingung karena pintu masuk portal sama sekali tidak terlihat mengalami perubahan visual. Meski diliputi rasa penasaran, seluruh anggota tim tetap bersiap untuk melangkah masuk kembali. Tepat sebelum mereka melangkah masuk, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul di hadapan mereka. Layar sistem kini menampilkan pilihan tingkat kesulitan dari mudah hingga tersulit beserta rincian hadiahnya. Wang Yue kebingungan menentukan pilihan, sementara Duan mengusulkan untuk mencoba tingkat mudah atau normal terlebih dahulu. Mereka akhirnya sepakat memilih tingkat paling mudah demi menguji standar kekuatan musuh di dalam. Hasilnya mengejutkan, monster yang sebelumnya membantai mereka kini dapat ditumpas dengan sangat mudah. Wang Yue menyimpulkan tingkat mudah ini setara alam rahasia standar yang bisa diselesaikan petualang kebangkitan ketiga. Liu Yingzhen menyayangkan rendahnya poin pengalaman yang didapat dan berniat melaporkan hal ini kepada Ning Feng. Di luar portal, Ning Feng tampak menunggu proses tersebut bersama Han Yin dan Sesita. Han Yin penasaran dengan perubahan yang dibuat, sementara Sesita kagum karena tim bertahan sangat lama. Ning Feng menjelaskan bahwa eksperimen berulang kali membantunya menemukan titik temu kekuatan gelap di dalam portal. Ia kemudian menggunakan mantra terlarang untuk menciptakan 5 ruang kecil yang terpisah dari alam utama. Dalam hatinya, Ning Feng mengakui 5 ruang adalah batas maksimal kemampuannya dan ia mengkhawatirkan perubahan di dalam. Tak lama kemudian tim keluar dari portal, dan Ning Feng langsung menyambut Wang Yue untuk menanyakan hasilnya. Wang Yue dengan penuh semangat melaporkan bahwa mereka telah berhasil mengalahkan bos di dalam alam rahasia. Ning Feng kembali meletakkan tangannya pada portal guna memeriksa kondisi energi di dalam alam rahasia tersebut. Ia merasakan kekuatan gelap mulai melemah, membuktikan metode ini berhasil memperlambat laju penguatan alam rahasia. Duan menanyakan kelanjutan rencana mereka, sementara Wang Yue berambisi menguji tingkat kesulitan normal dan sulit. Langkah mereka terhenti saat sebuah notifikasi sistem mendadak muncul dan melarang masuk kembali selama 7 hari. Wang Yue mengeluhkan adanya waktu tunggu, namun Ning Feng menyiasatinya dengan rencana merekrut orang lain sebagai penguji. Di alam ilahinya, sang pemilik alam rahasia bernama Requiem of Souls mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia heran karena celah waktu di Blue Star masih ada, tetapi sudah lama tidak menyerap kekuatan ilahi. Kondisi tersebut membuatnya tersiksa, dan ia sangat berharap bisa turun langsung untuk memeriksa keadaan di sana. Beberapa saat kemudian, para petualang mulai berkumpul memadati area di sekitar alam rahasia yang telah dimodifikasi. Mereka berkerumun membaca lembar syarat dan ketentuan batas minimum kebangkitan untuk setiap tingkat kesulitan. Komandan Aliansi Skalu bernama Kipta menyampaikan terima kasih mendalam kepada Dragon Nation atas bantuan pengembangan tersebut. Kipta memuji tempat itu yang kini menjadi wilayah rahasia terpopuler demi mencetak lebih banyak petualang baru. Ning Feng menyerahkan pengelolaan para petualang kepada Liu Yingzhen agar ia bisa fokus memikirkan strategi yang lebih penting. Ia menyadari mobilisasi massal petualang berhasil menguras kekuatan gelap sekaligus menunda hitung mundur paksa alam rahasia. Namun, Ning Feng sadar batas maksimal mereka baru tingkat normal, sehingga ia harus memperkuat Wang Yue dan timnya. Ning Feng mengingat memori Raja Iblis tentang senjata suci busur ilahi bernama Shadow Flash yang kini hilang. Shadow Flash diketahui merupakan senjata suci legendaris milik Komandan Bayangan Cepat, salah satu dari 12 dewa utama. Senjata itu jatuh ke dunia manusia setelah sang komandan kalah, dan pernah digunakan seseorang untuk melawan Raja Iblis. Ning Feng berencana mengumpulkan kekuatan ilahi agar bisa berpindah dunia, mengambil relik tersebut, lalu memberikannya kepada Wang Yue. Di tengah lamunannya, Liu Yingzhen dan Kipta berjalan menghampiri Ning Feng karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kipta kemudian menyodorkan sebuah buku keterampilan unik milik bangsanya yang selama ini jarang digunakan orang. Ia menyerahkan buku tersebut kepada Ning Feng, meskipun dirinya sendiri ragu apakah keterampilan itu akan berguna. Ning Feng seketika terkejut dan tertegun saat mulai membaca rincian deskripsi skill yang tertera pada buku itu. Kipta menjelaskan efek samping skill tersebut yang hanya membuat target mengacaukan rapalan penyihir sebelum akhirnya dihapus. Ning Feng menerima hadiah itu dengan gembira, membuat Kipta merasa senang atas apresiasi dan bantuan Dragon Nation. Dalam hatinya,
Ning Feng tersenyum licik karena baginya skill tersebut bisa diubah menjadi mantra terlarang yang mematikan. Kipta yang merasa puas langsung memerintahkan bawahannya untuk menyajikan lebih banyak buah kepada Ning Feng. Beberapa saat berlalu, Ning Feng tampak duduk bersandar kekenyangan setelah menyantap habis semua hidangan yang disuguhkan. Tiba-tiba, sebuah pesan suara misterius masuk ke dalam pikiran Ning Feng dan menanyakan tentang berkah Dewa Iblis. Ning Feng langsung mengenali getaran suara tersebut sebagai milik Halgun, sang pemimpin dari suku Orc. Ia segera bergegas menuju alam rahasia tempat suku Orc tinggal untuk memeriksa situasi secara langsung. Ning Feng kebingungan melihat sorak-sorai para Orc, sementara Halgun menyambut kedatangan Dewa Iblis dengan gembira. Halgun kemudian memperkenalkan para pengrajin terbaiknya yang baru saja naik pangkat menjadi pemalsu darah suku. Ning Feng mengulangi sebutan baru itu dengan heran, sementara Halgun menjelaskan syarat kenaikan pangkat dari pembuatan senjata dewa. Pangkat pemalsu darah memungkinkan mereka menempa peralatan superior lebih cepat, bahkan bisa naik tingkat jika diakui dewa. Ning Feng menyimpulkan dalam hati bahwa penggunaan senjata orc oleh manusia untuk membasmi monster dihitung sebagai persembahan korban. Bagaimanapun prosesnya, Ning Feng bersyukur karena kabar baik ini membuatnya bisa mengumpulkan kekuatan lebih cepat untuk membuka portal antar dunia. Setelah mengumpulkan kekuatan ilahi yang cukup untuk membuka portal, Ning Feng kini tampak berada di sebuah dataran luas. Tanpa menunda waktu, Ning Feng segera mengerahkan seluruh kekuatan ilahinya untuk membuka portal menuju ke dunia lain. Begitu portal terbuka lebar, Ning Feng langsung melangkah masuk ke dalamnya tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Ning Feng tiba di sebuah dunia bawah laut dan langsung berenang menuju ke bagian lautan yang paling dalam. Di kedalaman tersebut, Ning Feng akhirnya berhasil menemukan senjata panah yang selama ini menjadi target pencariannya. Namun saat Ning Feng mengambilnya, sistem memberitahu bahwa panah tersebut hanyalah replika dari relik ilahi bernama Shadow Flash. Ning Feng terkejut mengetahui fakta tersebut. Sementara Han Yin langsung mempertanyakan keaslian dari artefak ilahi yang mereka temukan. Ning Feng membenarkan bahwa artefak di tangannya palsu, namun ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan situasi ini. Ning Feng membatin bahwa penguasa iblis pasti mengingat busur ini melepaskan kekuatan ilahi sejati, karena ingatannya sangat jelas. Sesita menduga ada seseorang yang telah menukarnya, dan Ning Feng pun menyadari bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sambil mengamati kuil bawah air di sekelilingnya, Ning Feng bersyukur liontin miliknya memiliki kemampuan pasif untuk bernapas di dalam air. Ning Feng berniat keluar untuk mencari informasi, sementara Sesita menanyakan apakah ia akan kembali menggunakan mantra terlarang penyamaran. Di tempat lain, penguasa istana bawah laut tampak sedang duduk sendirian di ruangannya dengan raut wajah yang sangat resah. Sang ratu menolak tawaran bawasannya yang ingin masuk mendampingi, karena ia sedang ingin menyendiri untuk sementara waktu. Setelah menenangkan diri, sang ratu akhirnya pergi menemui seorang tamu yang datang berkunjung ke istananya. Sang ratu seketika menunjukkan wajah tidak senang setelah mendengar tamu tersebut datang untuk menyampaikan sebuah lamaran pernikahan. Utusan Jiaoren menjelaskan bahwa pernikahan dengan pangeran mereka yang tampan adalah solusi terbaik untuk menghentikan perang brutal ini. Mendengar hal itu, bawahan ratu langsung naik pitam dan memprotes keras niat penjajah yang ingin menikahi ratu mereka. Jiaoren tidak peduli dan menantang balik mereka untuk membuktikan keberanian dengan cara mengalahkan pasukannya di medan perang. Meskipun para bawahannya sangat geram, sang ratu segera menahan mereka agar tidak bertindak impulsif menghadapi provokasi tersebut. Jiaoren memuji sikap rasional sang ratu dan terus meyakinkan bahwa usulan pernikahan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan perasaan kesal, ratu menegaskan tidak akan sudi menikah dengan iblis yang tangan jiwanya telah ternoda darah rakyatnya. Jiaoren merasa terganggu dengan penolakan tersebut dan berjanji akan menyampaikan tanggapan tegas sang ratu kepada pangerannya. Sambil beranjak pergi, utusan tersebut tertawa meremehkan dan berharap sang pangeran tidak menjadi sangat marah karena penolakan ini. Para bawahan ratu hanya bisa mengepalkan tangan menahan amarah karena tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi keangkuhan utusan itu. Jiaoren akhirnya melangkah keluar dari ruangan istana sambil terus tertawa terbahak-bahak mengejek kelemahan pihak kerajaan laut. Raut wajah sang ratu memancarkan kemarahan yang luar biasa setelah mendengar semua hinaan dan ancaman dari utusan tersebut. Namun,
Sang ratu hanya bisa merenung sedih dan mempertanyakan apakah penderitaan bangsanya ini merupakan hukuman akibat menentang para dewa. Lamunan sedih sang ratu seketika buyar karena dikejutkan oleh kemunculan Ning Feng yang tiba-tiba berada tepat di hadapannya. Sang ratu langsung waspada dan mempertanyakan identitas serta cara orang asing tersebut bisa menyusup masuk ke dalam ruangannya. Dalam hatinya, sang ratu kebingungan karena kuil tersebut dilindungi pertahanan berlapis yang mustahil ditembus tanpa terdeteksi oleh siapapun. Ning Feng mencoba menenangkan situasi dan menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk menanyakan beberapa informasi penting kepada sang ratu. Ratu yang merasa terancam tidak tinggal diam dan langsung menghunuskan senjata panahnya untuk menyerang Ning Feng secara langsung. Namun, serangan panah tersebut sama sekali tidak berguna dan gagal menembus dinding pertahanan kuat milik Ning Feng. Sang ratu seketika tertegun dan sangat terkejut setelah menyaksikan sendiri serangannya mentah begitu saja di depan mata. Dengan ekspresi yang berubah menjadi sedikit serius, Ning Feng kembali meminta waktu sang ratu agar mereka bisa berbicara baik-baik. Tubuh sang ratu langsung gemetaran setelah menyadari bahwa sosok misterius di hadapannya bukanlah orang sembarangan yang mudah dihadapi. Melihat portal yang masih terbuka di belakang Ning Feng, sang ratu menduga pria itu datang melintasi lorong dimensi tersebut. Ratu membatin bahwa pertahanan pria itu dipenuhi kekuatan gelap yang sangat kuat, ditambah tujuannya yang ingin mengambil artefak ilahi. Ketakutan besar pun mulai melanda pikiran sang ratu yang cemas bahwa negaranya benar-benar akan mengalami kehancuran total. Ning Feng kemudian mengungkap bahwa artefak di kuil adalah replika, lalu mempertanyakan keberadaan artefak yang asli kepada ratu. Sang ratu terkejut mendengar fakta tersebut dan langsung terbata-bata mengaku tidak mengetahui keberadaan artefak ilahi yang asli. Sesita langsung menyadari kebohongan ratu, sementara Han Yin menduga mereka telah salah disangka sebagai bagian dari pasukan penjajah. Ning Feng mencoba bersikap ramah dan meminta ratu tidak gugup, karena ia hanya berniat meminjam artefak ilahi tersebut. Sang ratu merasa heran dan membatin bingung melihat ada orang yang menganggap tindakan perampokan sebagai sebuah aksi peminjaman. Sesita terkekeh melihat reaksi tersebut dan berbisik bahwa sang ratu sekarang justru terlihat menjadi jauh lebih gugup. Ratu menegaskan negaranya sedang diinvasi dan artefak itu adalah harapan terakhir, sehingga ia tidak akan pernah menyerahkannya. Ning Feng yang merasa penasaran segera menanyakan lebih detail mengenai situasi invasi yang sedang menimpa kerajaan tersebut. Pembicaraan mereka terputus saat seorang bawahan tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa memanggil sang ratu karena ada keadaan darurat. Bawahan tersebut melaporkan dengan panik bahwa pasukan pertahanan musuh telah berhasil menembus barisan dan langsung menuju ibu kota. Ia juga mengabarkan bahwa seluruh pasukan kini telah bersiap perang dan menantikan perintah selanjutnya dari sang ratu. Mendengar berita buruk itu, sang ratu seketika terdiam seribu bahasa dan dilanda keraguan besar tentang tindakan yang harus diambil. Ratu meratapi ketidakmampuannya dan membatin sedih karena merasa telah menjadi pemimpin dari sebuah bangsa yang akan jatuh. Ning Feng kemudian mengulurkan tangannya dan mengajak sang ratu untuk keluar bersama guna melihat situasi di luar istana. Sang ratu sempat terdiam selama beberapa saat untuk menimbang-nimbang maksud dan tawaran dari pria misterius di hadapannya. Dengan tegas ratu menyebut Ning Feng sebagai dewa iblis dan bersumpah tidak akan menyerah pada paksaan atau menyetujui syaratnya. Meskipun melontarkan kata-kata yang berani, lubuk hati sang ratu sebenarnya merasa sangat ketakutan melihat kekuatan besar Ning Feng. Ning Feng merespons dengan santai bahwa ia mengerti posisi ratu dan berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Tidak lama berselang, seorang bawahan lain datang berlari dengan terburu-buru untuk menyampaikan laporan baru kepada ratu. Namun langkah bawahan tersebut mendadak terhenti karena perhatiannya seketika teralihkan oleh sosok asing Ning Feng di ruangan itu. Sang ratu memotong dengan gugup dan meminta bawahannya mengabaikan hal itu dulu demi mengurus masalah lain yang lebih mendesak. Ratu pun segera melangkah pergi meninggalkan ruangan untuk menemui seluruh pasukannya yang sudah berkumpul di luar. Di area luar kuil, berbagai ras lain ternyata kini telah berkumpul dan berdiri bersiap menantikan komando dari sang ratu. Ratu sempat terkejut melihat kehadiran mereka semua dan mempertanyakan alasan mengapa kelompok tersebut juga ikut berkumpul. Perwakilan mereka menjawab bahwa garis keturunan ratu telah melindungi kaum bidah selama beberapa generasi dari serbuan musuh. Mereka menegaskan bahwa meski kekuatan tidak sehebat dulu, mereka siap berdiri dan berjuang di garis depan demi ratu. Mendengar kesetiaan dan dukungan yang begitu tulus dari rakyatnya,
perasaan sang ratu seketika menjadi sangat terharu. Sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, sang ratu langsung membungkukkan badannya di hadapan mereka semua. Sesita yang memperhatikan dari jauh langsung berbisik kepada Ning Feng bahwa kaum bidah itu tampaknya adalah para pengikutnya. Sementara itu di kubu lawan, utusan Jiaoren telah kembali menghadap tuannya untuk menyampaikan surat tanggapan dari Ratu Mingge. Sang pangeran tertawa meremehkan dan menyebut ratu sebagai wanita naif yang bodoh karena berpikir bisa menghentikan pasukannya. Salah satu bawahan mengingatkan pangeran untuk waspada terhadap kemungkinan jebakan, mengingat pihak musuh masih memegang artefak ilahi. Pangeran dengan penuh percaya diri menegaskan dewa yang jatuh tidak akan mampu menandingi kekuatan dewa yang ia sembah. Ia merasa kekuatannya semakin meningkat berkat berkah dewanya, dan berniat memperlihatkan kehebatan itu langsung di depan ratu. Tanpa menunda waktu lagi, sang pangeran langsung meneriakkan komando kepada seluruh pasukannya untuk segera memulai serangan. Sementara itu, seluruh pasukan Ratu Mingge tampak bersiaga penuh untuk menghadapi ancaman serangan dari Pangeran Haiyao. Ning Feng penasaran dengan apa yang mereka lakukan, yang dijawab oleh Sesita mereka sedang menyiapkan mantra untuk memperkuat mereka. Ratu Mingge seketika terkejut dan terbelalak saat melihat pergerakan pasukan Pangeran Haiyao yang mulai mendekat ke arah mereka. Kecemasan mendalam mulai menyelimuti sang ratu ketika menyaksikan jumlah pasukan musuh beserta monster gurita raksasa yang mereka tunggangi. Tanpa membuang waktu, pasukan Ratu Mingge segera mengerahkan dan melancarkan serangan sihir bertubi-tubi ke arah gurita raksasa itu. Sayangnya, seluruh serangan sihir yang mereka lepaskan sama sekali tidak memberikan dampak ataupun luka berarti pada monster tersebut. Hal itu sontak membuat seluruh pasukan tercengang kebingungan karena serangan mereka terbukti tidak berpengaruh sama sekali pada target. Haiyao tertawa puas melihat kedatangan para bidah dan mengejek Mingge yang kini dianggapnya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dengan angkuh, Haiyao sesumbar ingin menunjukkan arti kekuasaan yang sebenarnya di hadapan para penganut bidah yang menentangnya. Ia langsung meneriakkan perintah kepada monster gurita raksasa miliknya untuk segera melancarkan serangan balasan yang mematikan ke depan. Serangan dari monster tersebut dengan sangat mudah menghantam dan menembus perisai pelindung yang telah diciptakan oleh pasukan Mingge. Hancurnya perisai pelindung dalam sekejap membuat kepanikan dan rasa cemas mulai menjalar di antara para pasukan yang bertahan. Di tengah situasi kritis tersebut, Ning Feng segera berseru menyemangati para pasukan untuk kembali merapalkan mantra dan membalas serangan. Yi Duan merasa ragu karena monster itu tak tergores, sekaligus kebingungan dengan identitas Ning Feng yang tiba-tiba memerintah. Ratu Mingge sendiri sangat terkejut saat menyadari Ning Feng sudah berada di garis depan menghampiri pasukannya tanpa disadari. Seorang bawahan berteriak memperingatkan Ratu Mingge bahwa monster gurita raksasa di depan mereka bersiap melancarkan serangan berikutnya. Melihat situasi yang semakin mendesak, Ratu Mingge segera memerintahkan pasukannya untuk menarik kembali orang-orang di garis depan. Namun secara tak terduga, sebuah tembakan sihir misterius melesat cepat dan langsung menembus tubuh monster gurita dengan mudah. Pemandangan itu seketika membuat semua orang di medan perang tercengang dan diliputi rasa bingung yang amat sangat. Ning Feng memuji efektivitas serangan tersebut, sementara sang komandan pasukan justru kebingungan dan merasa bukan ia pelakunya. Sesita dan Han Yin merasa kagum sekaligus cemburu melihat kedahsyatan susunan sihir yang kini diawasi langsung oleh dewa mereka. Pangeran Haiyao yang menyaksikan monster andalannya tertembus dengan mudah seketika terkejut dan tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Rasa terkejut Haiyao berubah menjadi kemarahan besar, dan ia berseru bahwa serangan itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Sesuai ucapannya, luka besar pada tubuh monster gurita raksasa tersebut perlahan-lahan mulai menutup dan beregenerasi kembali. Haiyao tertawa sombong menjelaskan bahwa monster itu akan terus beregenerasi selama hubungan sihir dengannya tidak terputus sama sekali. Ning Feng memastikan pendengarannya kepada Yi Duan, yang langsung diiyakan karena teriakan sombong Haiyao terdengar sangat keras. Sang komandan pun merasa heran dan tidak habis pikir mengapa musuh bisa dengan bodohnya membeberkan kelemahan sendiri. Monster gurita yang telah pulih sepenuhnya itu kembali bergerak aktif dan bersiap melepaskan serangan balasan ke arah lawan. Namun, pasukan Mingge bergerak lebih cepat dengan melepaskan tembakan sihir yang tepat menghancurkan mata monster tersebut. Akibat hantaman telak pada matanya, tubuh raksasa monster gurita itu langsung tumbang seketika dan kehilangan kekuatannya. Haiyao tersentak marah dan mengumpat,
bingung bagaimana musuh bisa menemukan lokasi inti sihir monster laut miliknya begitu cepat. Melihat monster raksasa itu roboh, seluruh pasukan Mingge seketika bersorak gembira merayakan keberhasilan tembakan sihir mereka. Para pasukan menyadari bahwa susunan sihir baru ini telah meningkatkan sihir tipe wawasan mereka hingga bisa melihat inti monster. Mereka merasakan kembali aliran kekuatan luar biasa yang sudah lama hilang, persis seperti saat Dewa Iblis masih bersama mereka. Efek hebat ini ternyata bersumber dari mantra terlarang Ningfeng yang memperkuat sekutu sekaligus memperlemah kekuatan musuh. Mingge segera menghampiri Ningfeng untuk menanyakan identitasnya, yang dijawab santai bahwa mereka bisa bicara tenang karena bukan musuh. Ningfeng kemudian meminta disediakan makanan karena lapar, yang langsung disanggupi dengan cepat oleh Ratu Mingge. Setelah itu, Ningfeng berbalik menanyakan hubungan antara Ratu Mingge dengan para pasukan sukarelawan bidah tersebut. Mingge menjelaskan bahwa para sukarelawan itu awalnya adalah warga dari berbagai bangsa yang menyembah Omni Mage God. Dulu Omni Mage God adalah dewa utama pelindung dunia, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai dewa sesat saat perang para dewa terjadi. Meski para dewa mendesak pengikutnya memusuhi mereka, leluhur Mingge percaya orang-orang itu tidak bersalah dan tetap memberi perlindungan. Sayangnya, dewa pelindung bangsa Mingge sendiri, Komandan Bayangan Cepat, ikut terbunuh sehingga mereka kehilangan perlindungan ilahi. Kehilangan pelindung membuat negara-negara lain mulai menyerang bangsa Mingge dengan alasan mereka telah melindungi para penganut sesat. Beruntung, leluhur Mingge berhasil menemukan artefak ilahi peninggalan sang komandan yang mampu menahan invasi berulang dari monster musuh. Mendengar itu, Ningfeng membatin bahwa ini memori Raja Iblis dan mengakui keberuntungan mereka karena artefak tersebut benar-benar ada. Ningfeng kemudian langsung mempertanyakan keberadaan artefak ilahi milik bangsa Mingge tersebut saat ini. Tapi tiba-tiba, perhatian semua orang teralih karena monster gurita raksasa yang tadi tumbang mendadak bangkit kembali. Wujud monster itu kini berubah menjadi jauh lebih mengerikan dengan banyak wajah manusia bermunculan di sekujur tubuhnya. Pasukan Mingge menyadari monster itu terbentuk dari tumbal tentara dan warga sipil. Lalu mengecam kekejaman mantra tersebut. Kepanikan kembali melanda para pasukan saat menyadari serangan sihir mereka sama sekali tidak bisa melukai monster itu lagi. Dengan penuh amarah, Hayao berseru akan membunuh mereka semua dan menjelaskan bahwa setiap kematian justru memperkuat monsternya. Hayao sesumbar bahwa kekuatan dewa miliknya mampu menghancurkan bumi dan akan membuat seluruh dunia bergetar ketakutan. Di sisi lain, pasukan Hayao sendiri mulai merasa heran dan berbisik mengenai perubahan sikap pangeran mereka yang aneh. Secara mengejutkan, monster gurita raksasa tersebut justru berbalik dan melancarkan serangan mendadak ke arah Hayao sendiri. Hayao yang terkejut langsung merespon cepat dengan menciptakan perisai pelindung demi menangkis serangan mendadak tersebut. Dalam hatinya, Hayao sangat kebingungan dan tidak mengerti mengapa monster laut peliharaannya justru berbalik menyerang dirinya. Serangan itu ternyata ulah Ningfeng yang mengaktifkan mantra terlarang darah untuk mengutuk dan mengendalikan pikiran musuh. Monster tersebut terus menghajar Hayao secara brutal sambil meracaukan ingatan dan jeritan minta tolong para korban. Hayao tidak mampu lagi bertahan dan langsung menerima hantaman telak monster yang terus memanggil komandannya. Monster itu terus mengamuk, menyuarakan keputusasaan dan kemarahan para warga sipil yang telah dikorbankan oleh Hayao. Seluruh orang yang berada di medan pertempuran tersebut hanya bisa tercengang menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mereka. Setelah dihajar habis-habisan oleh monsternya sendiri, Pangeran Hayao akhirnya tumbang dan terkapar dalam kondisi tak berdaya. Melihat sang pangeran roboh, para bawahan Hayao segera berlari menghampiri untuk memastikan kondisi pemimpin mereka. Hayao menenangkan pasukannya dan sesumbar tidak akan mati karena menyembah dewa dari jiwa-jiwa yang beristirahat. Ia bangkit kembali sambil menjelaskan telah menerima berkat 10 kali kekebalan cedera fatal, dan baru terpakai 1. Ningfeng yang mendengar hal itu menanggapi dengan santai bahwa ia masih harus menghabiskan 9 nyawa tersisa. Tanpa mengulur waktu, Ningfeng kembali menggerakkan monster gurita untuk maju dan menghajar Hayao sekali lagi. Meski jalannya perang berubah tak terduga, pihak musuh ternyata masih belum menyerah sepenuhnya pada hari-hari berikutnya. Bawahan Hayao menganggap kekalahan ini kecelakaan dan bersumpah akan memohon kekuatan dewa yang lebih besar untuk membalas dendam. Mereka juga mengejek pihak Mingge sebagai kaum yang ditinggalkan dewa dan menantang bagaimana cara mereka bertahan nanti. Menanggapi ancaman itu,
Bawahan Mingge langsung mengeluarkan sebuah replika panah ilahi untuk memberikan contoh kekuatan mereka. Hanya dengan satu kali tembakan dari panah tersebut, tumpukan bebatuan besar di depan mereka hancur berkeping-keping. Melihat daya hancur yang begitu luar biasa, seluruh pasukan Heiao seketika tercengang dan diliputi rasa tidak percaya. Pasukan musuh berteriak histeris karena mengira dewa pelindung bangsa Mingge seharusnya sudah lama jatuh dan mati. Bawahan Mingge langsung membalas dengan tegas bahwa bangsa mereka kini telah diakui dan dilindungi oleh dewa yang baru. Sementara di tempat lain, Ning Feng tampak santai menikmati hidangan yang disajikan oleh Ratu Mingge di dalam istana. Ning Feng meminta semua orang untuk ikut duduk santai, namun Mingge menolak dan memilih tetap siaga melayaninya. Yi Duan mengaku sangat bersyukur bisa menyaksikan langsung kehadiran sosok dewa yang selama ini hanya ada di teks kuno. Di dalam hatinya, Mingge takjub karena kehebatan dewa sihir yang asli ternyata jauh melampaui cerita fiksi. Mingge kemudian memastikan identitas dewa arkana tersebut, yang langsung dibenarkan oleh Ning Feng terkait misinya mengambil artefak. Ning Feng menjelaskan bahwa kekuatan ilahi yang tersimpan di dalam artefak tersebut sebenarnya sudah lama meredup. Artefak asli rupanya telah dibawa pergi oleh Ibu Mingge, sedangkan yang tersisa di istana hanyalah sebuah replika penenang hati. Saat Ning Feng menanyakan keberadaan benda asli, Mingge mengaku tidak tahu kemana ibunya pergi membawa benda itu. Mingge menyarankan Ning Feng untuk mencari petunjuk di dalam ruang perlindungan persidangan tempat ibunya biasa melakukan penelitian. Ning Feng sempat ragu karena ingatan masa lalunya yang pernah diusir secara paksa saat memasuki tempat persembahan serupa. Begitu tiba di lokasi yang dimaksud, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul meminta konfirmasi untuk mengaktifkan kembali tempat tersebut. Sesita meyakinkan bahwa mengaktifkan tempat perlindungan uji coba ini akan memperluas alam ilahi dan menguntungkan semua pengikut. Tanpa menunjukkan rasa ragu sedikitpun, Ning Feng langsung menekan tombol setuju untuk mengaktifkan sistem tersebut. Menara kuno itu seketika kembali berfungsi dan langsung dialiri oleh pancaran energi ilahi yang sangat besar. Mingge terbelalak tidak percaya melihat tempat perlindungan yang sudah lama telantar itu kini bisa aktif kembali. Mingge merasa tempat uji coba ini menjadi harapan baru bagi kaumnya untuk kembali mendapatkan perlindungan dari para dewa. Ning Feng melangkah masuk ke dalam area sambil merasakan energi tempat tersebut yang masih belum sepenuhnya stabil. Sebuah proyeksi rekaman dari masa lalu mendadak muncul dan berputar secara otomatis di hadapan mereka. Sesita dan Han Yin seketika tersentak kaget begitu mengenali sosok Ning Feng di dalam rekaman tersebut. Rekaman kuno itu memperlihatkan momen saat Ning Feng menyerahkan artefak busur kepada leluhur dari Ratu Mingge. Ning Feng akhirnya ingat bahwa busur itu adalah hadiah buatannya setelah berhasil mengalahkan Komandan Bayangan. Ning Feng berencana segera mendatangi lokasi asli artefak setelah dia selesai memulihkan seluruh tenaga dalamnya. Ning Feng menolak tawaran bantuan dari Mingge dan memilih pergi sendiri karena Mingge masih memiliki urusan internal. Ning Feng langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu dengan didampingi oleh Han Yin serta Sesita. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah lokasi yang tampak kosong melompong. Begitu Ning Feng menyalurkan energinya, Sesita langsung menyadari adanya sebuah gua tersembunyi yang mendadak terbuka. Han Yin melihat simbol Komandan Bayangan di bawah sana, sekaligus menyadari ada sesuatu di dasar pusaran energi. Sesosok makhluk berwujud mermaid yang mirip dengan Mingge terlihat sedang terbaring pingsan di area tersebut. Ning Feng segera menghampiri tubuh wanita itu dan berusaha memanggilnya agar segera sadar dari pingsannya. Wanita itu terbangun lalu Ning Feng langsung memperkenalkan diri sebagai teman Mingge dan menanyakan identitasnya. Mendengar nama Mingge disebut, mata wanita itu seketika terbuka lebar dan kesadarannya langsung pulih sepenuhnya. Wanita itu kebingungan dengan keberadaannya, dan Ning Feng menjelaskan bahwa dia sudah pingsan saat ditemukan. Ibu Mingge langsung panik karena segelnya telah gagal dan artefak di tempat itu menjadi tidak terkendali. Ibu Mingge memperingatkan bahwa artefak tersebut akan membangkitkan dewa dengan cara mengorbankan seluruh isi dunia. Han Yin dan Sesita terkejut mendengar informasi baru mengenai ritual kebangkitan sosok Komandan Bayangan tersebut. Ning Feng merenungkan informasi itu dalam hatinya mengenai kemungkinan dewa yang sudah mati bisa hidup kembali. Tanpa mengulur waktu lagi, Ning Feng mengajak semua rekannya untuk turun langsung dan memeriksa keadaan. Ibu Mingge menjadi sangat cemas dan merasa tindakan mereka sudah sangat terlambat untuk menghentikan semuanya.
Wanita itu menyesali tindakannya yang salah mengira ritual tersebut bisa memulihkan kekuatan artefak miliknya. Ritual itu ternyata menyedot energi ilahi dari para pengikut untuk membangkitkan dewa dan menghancurkan dunia. Saat menyadari kekeliruan tersebut, Ibu Mingge hanya bisa menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel artefak seadanya. Ibu Mingge menyadari manusia hanya dijadikan tumbal, dan janji perlindungan dewa hanyalah sebuah kebohongan belaka. Ibu Mingge teringat masa kecil Mingge dan merasa sedih karena tidak bisa mendampinginya saat kiamat tiba. Ning Feng terus melangkah maju menerobos ruang sekitar yang mulai hancur dan terdistorsi oleh energi ilahi. Secara mengejutkan, perwujudan dari Komandan Bayangan cepat mendadak bangkit dan muncul dari dalam simbol kuno. Komandan Bayangan menawarkan Ning Feng untuk menjadi orang pilihan karena merasakan kekuatan besar di dalam dirinya. Ning Feng hanya menanggapi tawaran status orang pilihan tersebut dengan pertanyaan singkat dan datar. Komandan Bayangan menjelaskan bahwa orang pilihan akan dibawa ke alam ilahi setelah membantu menuntaskan ritual kebangkitannya. Tanpa berpikir panjang, Ning Feng langsung menolak mentah-mentah tawaran dari entitas dewa tersebut. Komandan Bayangan mengejek Ning Feng bodoh karena melewatkan kesempatan emas demi melindungi manusia biasa yang rendah. Ning Feng menyimpulkan bahwa Ibu Mingge dahulu pasti juga menolak tawaran dari Komandan Bayangan ini. Komandan Bayangan berniat memberikan pelajaran dan mengembalikan rasa takut manusia terhadap kekuatan dewa miliknya. Namun, Ning Feng bergerak lebih cepat dan langsung memaksa sang dewa berlutut di hadapannya. Komandan Bayangan sangat terkejut karena tidak percaya ada sosok dewa yang bisa dipaksa berlutut oleh manusia. Sang dewa berteriak marah dan bersumpah akan membuat Ning Feng membayar mahal atas penghinaan tersebut. Meski telah mengerahkan seluruh tenaganya, Komandan Bayangan tetap tidak mampu melepaskan diri dari tekanan Ning Feng. Sang dewa akhirnya mengubah taktik dengan memanggil monster bayangan dari dalam portal hitam di dekatnya. Jumlah bayangan yang dipanggil terus bertambah banyak untuk mengepung dan menyerang Ning Feng secara serentak. Komandan Bayangan merasa jumawa dan yakin kutukan terlarangnya akan segera menghabisi nyawa manusia di hadapannya. Namun hanya dengan satu kali hentakan serangan, Ning Feng langsung melenyapkan seluruh pasukan bayangan tersebut tanpa sisa. Ning Feng dengan santai mempertanyakan kualitas jebakan dewa yang dianggapnya sangat lemah dan tidak berarti. Komandan Bayangan merasa cemas sekaligus kesal karena rahasia para dewa telah dibocorkan kepada manusia biasa. Sang dewa mengklaim bahwa manusia yang mendapatkan kekuatan besar akan kehilangan rasa hormat mereka terhadap dewa. Komandan Bayangan menuduh ambisi manusia yang tidak terkendali pada akhirnya akan nekat menantang kedudukan para dewa. Sang dewa menegaskan bahwa manusia tidak paham kalau para dewa merupakan pilar utama penopang alam semesta. Komandan Bayangan memperingatkan bahwa jatuhnya para dewa akan menghancurkan keseimbangan hukum alam dan memicu hari kiamat. Mendengar penjelasan mengenai pilar alam semesta tersebut, Ning Feng sempat terdiam dan merenung sejenak. Komandan Bayangan kembali membujuk Ning Feng membantu ritualnya dengan iming-iming posisi sebagai dewa baru menggantikan dewa penyihir. Ning Feng menyindir balik sang dewa yang ingin menyingkirkan dewa penyihir padahal menyebut dewa sebagai pilar semesta. Ning Feng mulai merapalkan sebuah mantra terlarang yang membuat Komandan Bayangan panik dan berteriak menyuruhnya berhenti. Komandan Bayangan ketakutan dan memperingatkan bahwa kematiannya akan langsung merusak seluruh hukum keseimbangan alam semesta. Ning Feng menenangkan sang dewa dengan penuh percaya diri karena dirinya kini berada di tempat tersebut. Mantra terlarang dilepaskan hingga memicu ledakan dahsyat yang seketika menewaskan perwujudan Komandan Bayangan tersebut. Ibu Mingge yang menyaksikan kejadian dari jauh mengira ritual kebangkitan dewa tersebut telah berhasil terlaksana. Ning Feng segera menghampiri kondisi Ibu Mingge untuk memastikan keadaan wanita tersebut baik-baik saja. Ning Feng kemudian memperlihatkan artefak berupa busur panah yang telah berhasil dia amankan dari tempat tersebut. Ibu Mingge terbelalak heran melihat Ning Feng bisa memegang busur yang selama ini selalu menolak dirinya setelah ritual lepas kendali. Ning Feng tidak menjelaskan secara panjang lebar dan hanya menegaskan bahwa kesadaran jahat di dalam artefak itu sudah lenyap. Ibu Mingge meminta izin untuk memeriksa kondisi busur tersebut, dan Ning Feng langsung mengizinkannya tanpa ragu. Saat mulai memeriksa seluruh bagian busur panah tersebut, Ibu Mingge mendadak terkejut melihat adanya perubahan. Ibu Mingge histeris setelah membaca deretan kata baru yang mengerikan mengenai atribut pembunuh dewa pada senjata itu.
Status senjata memperlihatkan busur kelas oranye bernama Flash Scar God Slaying yang memiliki efek peningkatan status saat melawan kekuatan ilahi. Ibu Mingge menyadari bahwa seluruh energi ilahi di area tersebut telah hilang dan ritual berbahaya itu resmi terhenti. Ning Feng meminta penjelasan kronologi, dan Ibu Mingge menceritakan awalnya dia hanya ingin memulihkan kekuatan artefak tersebut. Ibu Mingge menduga kekuatannya yang lemah memicu kekacauan, lalu dia memuji Ning Feng sebagai juru selamat yang mampu mengalahkan dewa. Ibu Mingge menyatakan tidak akan mempercayai dewa lagi dan meminta nama Ning Feng untuk menyebarkan kisah kehebatannya ke dunia. Ning Feng merespons pertanyaan tersebut dengan memberitahu bahwa orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Dewa Sihir. Mendengar nama legendaris tersebut diucapkan langsung, Ibu Mingge seketika terkejut setengah mati dan langsung syok. Ibu Mingge langsung bersujud memohon ampun karena tidak menyadari sosok yang turun langsung adalah sang Dewa Sihir sendiri. Sesita menilai wanita itu sangat ketakutan, sementara Han Yin memaklumi beban mentalnya yang baru saja ditipu oleh dewa keyakinannya. Ning Feng pamit membawa artefak tersebut dan menyuruh Ibu Mingge segera pulang membantu putrinya mengurus urusan pasca perang. Setelah urusan selesai, Ning Feng langsung kembali ke Blue Star untuk menyerahkan busur ilahi itu kepada Wang Yue. Wang Yue terkejut sekaligus tidak percaya saat menerima busur panah yang diberikan sebagai hadiah untuk dirinya. Wang Yue luar biasa gembira karena tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan untuk menggunakan sebuah artefak tingkat ilahi. Rekan-rekan di sekitar Wang Yue hanya bisa menatapnya dengan perasaan takjub sekaligus sedikit merasa iri. Ning Feng tersenyum melihat reaksi mereka dan memberitahu bahwa kejutan luar biasa tidak berhenti sampai di situ saja. Tiba-tiba, seluruh area di sekitar mereka bergetar hebat hingga membuat semua orang mengira sedang terjadi gempa bumi. Mereka semua seketika terbelalak heran dan langsung melemparkan pandangan ke arah luar jendela untuk melihat situasi. Ning Feng menjelaskan adanya alam rahasia uji coba baru yang mirip dengan tempat yang pernah dibersihkan oleh Duan. Ning Feng berencana memanfaatkan pintu masuk alam rahasia itu sebagai tempat latihan bagi teman-temannya yang sedang menaikkan kekuatan.